Shalom sahabat-sahabat Indri yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 17. Mari kita mengawali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus masuk ke Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada orang yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan Allah. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu pula sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, baru saja kita mendengarkan kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus dengan berbagai cara. Saya ingin menggarisbawahi dua hal, yakni cara Yesus menyembuhkan dan proses penyembuhan yang melibatkan orang lain. Saya memperhatikan ada dua cara Yesus menyembuhkan dari kisah ini. Yang pertama yaitu melalui kata-kata, dan yang kedua melalui sentuhan. Namun kedua cara ini selalu melibatkan perjumpaan pribadi atau personal dengan Yesus. Namun perjumpaan itu juga senantiasa melibatkan orang lain. Orang lain itu bisa jadi atasan seperti perwira yang meminta penyembuhan bagi hambanya, bisa jadi keluarga seperti Petrus yang mempertemukan Yesus dengan ibu mertuanya yang sedang sakit, bisa jadi juga kerabat seperti orang banyak yang membawa kerabatnya kepada Yesus untuk disembuhkan. Begitulah proses penyembuhan yang terjadi, yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini? Ada satu hal yang bisa kita renungkan, yaitu bahwa rahmat Allah senantiasa bekerja menggunakan sarana-sarana manusiawi atau duniawi yang konkret, sederhana, dan dekat dengan kita. Rahmat Allah bekerja sama dengan usaha manusia.
melalui sebuah perjumpaan personal. Dan perjumpaan personal didasari oleh iman dan harapan. Memang inisiatif senantiasa berasal dari Allah untuk mencurahkan rahmat-Nya kepada manusia, tetapi juga menuntut tanggapan yang bebas, yang didasari oleh iman dan harapan dari manusia atas rahmat Allah yang dicurahkan kepada manusia, agar rahmat itu berfaedah dan menghasilkan buah pemulihan hidup yang rusak karena penyakit atau karena kuasa-kuasa jahat yang merasuki hati dan pikiran manusia. Saudara-saudara yang terkasih, semoga kita semua memiliki hati yang terbuka untuk menyambut rahmat Allah yang bekerja melalui berbagai cara, menggunakan sarana-sarana manusiawi atau duniawi yang konkret, sederhana, yang hadir di sekitar kita. Dan semoga kita juga bersedia untuk menjadi saluran rahmat Allah bagi sesama kita yang membutuhkan dan yang percaya dan berharap kepadanya. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.